Halo, perkenalkan saya Firsa Kubarazaria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dari mata kuliah PAPB 2 tentang Maps. Jadi untuk tugas kali ini ada aplikasi Maps yang sudah dibuat sebelumnya pada pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi dalam tugasnya itu ada dua tambahan tugas. Yang pertama itu untuk memodifikasi marker. Jadi ini markernya saya tambahkan uh, marker baru, detail marker baru. Salah satu contoh detail marker baru dan yang biasa. Kemudian saya juga di dalam tugasnya juga diminta untuk membuat style peta baru. Nah, untuk style peta baru sudah saya buatkan dan sudah saya masukkan JSON-nya di dalam raw JSON, di dalam raw folder dalam file style JSON. Dan ini dibuat dari sini, dari Google Maps. Jadi akan saya jelaskan saja untuk tugasnya. Jadi ini tugasnya dibuat dalam map activity ya. Jadi bukan blank activity, sehingga akan apa itu namanya, untuk bagian XML-nya akan menampilkan sebuah fragment yang digunakan untuk menampilkan maps. Itu hanya itu saja untuk fragmen XML-nya. Kemudian di sini ada menu option di bagian kanan atas. Ini ada menu normal map, hybrid map, terrain map, satellite map, dan custom map. Jadi custom map ini yang saya uh, buat custom dari ini tadi, dari sini. Kemudian saya masukkan di raw JSON. Ini adalah bagian custom mapnya. Yang lain ini merupakan map yang sudah dibuat sebelumnya ketika praktikum yang terakhir. Itu untuk mapnya dan untuk file XML-nya. Jadi ini adalah file Java-nya. Jadi ini cukup default sebenarnya isi file Java-nya. Jadi ini ada private Google Maps sebagai mmap, ini untuk menginisialisasikan mapnya. Kemudian ini activity maps binding. Binding ini merupakan uh, apa itu namanya, fragment fragment yang tadi ada pada activity maps itu nanti akan di bind. Karena tadi kan bukan layout XML seperti biasanya, maka perlu di bind dan di inflate. Dan proses tersebut terjadi di sini, binding sama dengan activity maps binding.inflate ini. Jadi dia mendapatkan get layout inflator, kemudian set content view-nya yang biasanya kita langsung set ke activity.main, activity main XML-nya. Jadi di sini kita set binding.getRoot. Dari bindingnya tadi diambil rootnya. Jadi itu untuk tampilan XML-nya. Kemudian di sini ada support fragment untuk mendapatkan support fragment dari map fragment. Itu saja sebenarnya untuk tampilan mapnya dalam XML-nya. Kemudian di sini ada on map ready. Jadi ini ketika mapnya on map ready ya, ketika mapnya ready. Jadi ini ada mmap sama dengan Google Map. Kemudian di sini ada latitude dan longitude dari suatu lokasi dalam bentuk variabel lat.lng. Dan ini sudah masing-masing saya sudah buat yang vokasi ini dari praktikum sebelumnya. Kemudian yang UGM ini saya baru buat tambahkan dengan menambahkan longitude dan latitude yang baru sesuai letak UGM. Kemudian di sini marker. Jadi yang tadi yang baru saya sebutkan adalah dengan menambahkan ikon, dan ikon pada marker ini saya menggunakan bitmap vector. Jadi bitmap vector ini merupakan bitmap descriptor. Jadi merupakan gambar yang dijadikan bitmap. Jadi seperti itu.
Jadi di sini didapatkan konteksnya dulu, get context, get application context, kemudian dispesifikasikan apa itu namanya drawable yang ingin dijadikan bitmap. Ini di sini jadi ketika masuk sini nanti drawable-nya tadi akan diambil, kemudian akan di set bound-nya dan dijadikan bitmap di sini. Kemudian akan diinisialisasikan new canvas dan akan di draw pada canvas tersebut. Kemudian akan di return bitmap description factory from bitmap sebagai dalam dalam from bitmap yang memiliki parameter bitmap. Ini bitmap yang tadi ya, yang gambar yang sudah dijadikan bitmap tadi. Jadi itu untuk gambarnya. Kemudian jika sudah dijadikan bitmap, maka bisa digunakan sebagai icon. Itu untuk penggunaan icon. Jadi nanti tampilan markernya nanti daripada menampilkan marker merah seperti biasanya, maka akan menampilkan gambar ini topi sarjana ini. Dan kemudian ini ada marker InnoGM, marker default. Kemudian ini move kamera ini move kamera, memfokuskan kamera ke pada bagian vokasi, lokasi vokasi dengan zoom sebanyak 20. Kemudian jika sudah maka akan di set map long click-nya pada mmap dan di set point click pada mmap. Kemudian jika duanya sudah maka akan di enable my location. Jadi enable my location ini sebenarnya hanya mengecek mana enable my location. Sebenarnya hanya mengecek permission saja. Kemudian setelah mengecek permission, jika granted maka akan di set location-nya. Jika tidak maka akan menampilkan required permission. Itu saja untuk enable location. Dan sedangkan set point click itu set point click ya. Kemudian set map long click itu juga hanya set map long click. Dan ini on option item selected-nya. Jadi ini yang tadi adalah marker custom marker dan ini adalah custom map. Jadi custom map saya taruh di bagian custom map dan di sini style dari custom map itu kan dia custom. Jadi map type-nya saya buat normal dan kemudian saya tambahkan stylenya. Jadi dari map type tersebut saya tambahkan style custom dari style yang sudah dibuat pada style JSON di sini, di raw style JSON di sini. Kemudian ini diambil dengan menggunakan metode ini set map style dan mengarah ke raw style JSON tadi. Jika sukses maka akan log sukses dan maka jika error maka log error. Ini dimasukkan ke try-catch supaya dia tidak error gitu saja sebenarnya. Jadi itu untuk aplikasinya, penjelasan aplikasinya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Sebentar kita run ulang saja. Terkadang ini agak buggy sebenarnya mapnya di bagian inflate layoutnya. Terkadang dia bisa, terkadang tidak bisa. Entah kenapa, mungkin ada cache atau apa mungkin. Tapi ini saya coba tadi sudah bisa. Semoga ini juga sudah bisa. Ya, sepertinya bisa. Sebentar. Jadi ini tampilan aplikasinya. Jadi ini tampilan normalnya. Mana marker UGM-nya? Sebenarnya marker UGM-nya akan kelihatan kalau kita zoom out ya. Tapi sebenarnya saya kurang tahu sebenarnya caranya zoom out di FAD di Android Studio. Jadi jadi ini tampilan markernya dia berubah menjadi tanda topi sarjana. Kemudian itu untuk marker customnya. Kemudian ini kan dalam normal maps. Nah, apabila kita pilih ini dalam terrain maps, sebentar agak ini dalam hybrid,
mohon maaf. Kemudian di sini misalnya jika kita pilih custom, maka dia akan menampilkan custom maps sama seperti yang sudah saya buat di sini. Seperti ini. Dan itu saja untuk penjelasan tugas saya untuk kali ini. Ya, jadi seperti ini. Mereka mapsnya ini merupakan normal maps tipenya, tapi dengan menggunakan style yang custom. Ya, jadi itu saja penjelasan dari tugas saya. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan lainnya.